Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi sejarah kebudayaan Islam kali ini kita akan membahas kondisi masyarakat Yatsrib atau Madinah sebelum Islam. Pertama, kepercayaan masyarakat Yatsrib atau Madinah sebelum Islam. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, kota Madinah dikenal dengan nama Yatsrib. Agama yang dianut penduduk Yatsrib adalah Yahudi, Nasrani, dan pagan. Paganisme yaitu kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan-kekuatan alam seperti matahari, bintang, bulan, dan sebagainya. Mayoritas penduduk Yatsrib memeluk agama Yahudi yang dianut oleh beberapa suku-suku antara lain Bani Kainuka, Bani Nadir, Bani Gatafan, Bani Quraidah. Keempat suku ini tetap memeluk Yahudi walaupun Islam telah tersebar di Madinah. Kebanyakan mereka bekerja sama dengan kafir Quraisy untuk mengusir dan membunuh Nabi. Akibat menentang Islam, Nabi mengusir mereka dari kota Madinah, sehingga Madinah bersih dari bangsa Yahudi. Penduduk minoritas Yatsrib memeluk agama Nasrani, berasal dari Bani Najran. Kedua, kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Keadaan sosial masyarakat Yatsrib memiliki beberapa kemiripan dengan keadaan di Makkah. Suku-suku dan kelompok masyarakat yang tinggal di sana berperang satu sama lain. Adapun suku-suku atau kabilah yang berada di Yatsrib atau Madinah antara lain kabilah Aus dan Khazraj. Nama Aus dan Khazraj berasal dari nama dua orang laki-laki kakak beradik berasal dari salah satu suku besar di Yaman yaitu Az. Kabilah Aus menempati wilayah dataran tinggi di selatan dan timur, wilayah pertanian yang kaya di Madinah. Kabilah Khazraj menempati wilayah dataran rendah di utara Madinah, wilayah yang kurang subur. Kedua kabilah tersebut memeluk agama Watsani atau menyembah berhala. Kedua, kabilah Yahudi. Di Madinah, bangsa Yahudi terdiri dari 3 kabilah besar, yaitu Kainuka, Nadir, dan Quraizah. Bani Nadir menetap di Aliyah, di lembah Batan, sejauh 2-3 mil dari Madinah. Bani Quraizah mendiami wilayah Mazhur, terletak di selatan Madinah, sedangkan Bani Kainuka tinggal di daerah kota Madinah. Mereka pindah setelah diusir oleh Bani Nadir dan Bani Quraizah dari tempat mereka yang berada di luar Madinah. Bangsa Yahudi memiliki midras, yaitu tempat mereka mempelajari agama Yahudi dan sejarah rasul-rasul mereka, dan melahirkan ahli ilmu, ahli agama, dan ahli hukum. Bangsa Yahudi dan bangsa Arab merupakan bangsa pendatang di Madinah atau Yatsrib. Ketiga, kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Secara geografis, Yatsrib merupakan kota ketiga yang termasuk kawasan tandus yang populer dengan sebutan Hijaz setelah Taif dan Makkah. Yatsrib berada di tempat strategis sebagai jalur penghubung perdagangan antara kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Yatsrib merupakan kota yang makmur dan dari sekitar kawasan tandus termasuk daerah subur dengan pertaniannya. Kota ini dikelilingi gunung berbatu dan terdapat banyak lembah yang terkenal nama Lembah Wadi. Di Yatsrib terdapat daerah pesawahan dan perkebunan yang menjadi sandaran hidup penduduk setempat. Penghasilan terbesarnya adalah kurma dan anggur. Di kota Yatsrib terdapat beberapa pabrik yang sebagian besar dikelola oleh orang-orang Yahudi. Di Yatsrib atau Madinah juga terdapat banyak pasar yang terkenal pasar Bani Kainuka. Ada juga toko minyak wangi. 4. Kondisi politik masyarakat Yatsrib atau Madinah. Di Yatsrib kekuasaan berada di tangan suku-suku atau kelompok tertentu, tergantung kepada siapa yang paling kuat di antara mereka. Suku yang pertama kali tinggal dan menguasai Yatsrib adalah suku Amalikoh. Kemudian bangsa Yahudi menaklukkan suku Amalikoh dan menguasai Yatsrib atau Madinah. Sejarah menyebutkan bahwa orang-orang Masehi atau Kristen di Syam, Syria, sangat membenci orang-orang Yahudi karena menganggap bangsa Yahudi telah menyiksa dan menyalib Isa al-Masih. Mereka menyerbu Yatsrib untuk memerangi orang-orang Yahudi. Dalam penyerbuan tersebut, orang-orang Kristen meminta bantuan suku Aus dan Khazraj. Keadaan itu menyebabkan peperangan antara Yahudi dan kabilah Arab yaitu Aus dan Khazraj. Bangsa Yahudi berusaha untuk memecah belah kedua suku tersebut. Provokasi atau penghasutan mereka tampaknya berhasil. Muncul permusuhan antara kedua kabilah.
sehingga terjadi peperangan yang tidak pernah berakhir. Dalam kondisi seperti itu, bangsa Yahudi memiliki peluang memperbesar perdagangan dan kekayaan mereka. Kekuasaan mereka yang pernah hilang dapat mereka rebut kembali, sehingga di Yathrib terdapat 3 kekuatan yang mengendalikan, yaitu kabilah Aus, kabilah Khazraj, dan bangsa Yahudi. Adanya hubungan sosial yang terjadi antara orang Yahudi dengan orang Aus dan Khazraj telah menyebabkan pemikiran keagamaan Yahudi dapat diketahui dan diserap oleh mereka. Keadaan ini menyebabkan orang-orang Yathrib mudah mengerti dan memahami ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad, karena ajarannya menyerupai ajaran yang telah mereka dengar dari orang Yahudi. Demikian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.